aku bukan yang tipikal feminin banget kayak misalkan main boneka gitu, enggak. Tapi juga enggak kayak misalkan orang main bola, main ini, enggak juga gitu. Aku sukanya memang tampil. Aku tuh nggak pede ya kalau misalnya nyebut diri artis cilik gitu. Tapi dulu tuh kayak yang pasti aku sering ada di TV, sempet nyanyi juga, terus ya kadang-kadang main sinetron, bawain acara. Jadi kalau aku bisa bilang pergumulan yang paling berat itu sebenarnya pergumulan aku sama diri sendiri. I reject that gitu waktu aku growing up. Jadi itulah pergumulan-pergumulan aku yang dulu tuh menurut aku tuh darkness yang bikin aku tuh cukup negatif melihat dunia. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan bintang tamu spesial, Dena Rahman. Halo. Hai. Senang banget ada di sini. Terima kasih sudah diundang. Aku yang senang banget. Thank you for making the time to come all the way dari selatan. Dari selatan ke barat. Ke barat. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Selama lalu lintas friendly, ramah. Oke. No problem. Oke, at least perjalanan dari selatan ke barat itu jauh lebih mudah daripada perjalanan hidup yang harus dilalui. Oh, bukan lagi kalau perjalanan hidup sih rumit. Rumit. Macet semacet-macetnya, naik turun nanjak macam-macam deh. Iya, tapi tetap harus berjalan. Tapi tetap harus jalan. Harus dijalani, namanya juga hidup. Harus dijalani, betul. Dan hari ini kalau kita tahu Dena Rahman mungkin yang lahir tahun 80-an sama seperti saya, sama seperti Dena, generasi ya 80-an lah ya. Pasti tahu karena Dena ini juga termasuk artis cilik yang paling sering muncul di TV pada saat itu. Kayaknya saya juga nontonin kamu deh. Gitu ya. Kan waktu kecil kan dulu artis ciliknya ada Trio Kwek ya kan. Bener. Lumayan. Sebenarnya mungkin generasi lahir tahun 80 cuman gedenya di 90-an gitu kali ya. Maksudnya kan ya kan, karena aku aktif di dunia hiburan di TV itu tuh sekitar tahun 90-an lah, 95 gitu, 95 96 gitu. Dan iya aku dulu ya jadi apa ya, aku tuh nggak pede ya kalau misalnya nyebut diri artis cilik gitu. Tapi dulu tuh kayak yang pasti aku sering ada di TV, sempat nyanyi juga, terus ya kadang-kadang main sinetron, bawain acara salah satunya waktu itu. Dan cukup lama ya si Krucil itu, boleh disebut merek kan? Boleh ya, santai kan. Ya jadi ya boleh lah warawiri waktu itu di tahun 90-an itu, waktu masih cimit. Masih SMP. Masih imut SD, justru SD. Ya? SD tuh aku inget banget kelas 3 SD. Sampai SMP biasalah puber gitu kan, ABG kan, labil. Terus jadi vakum. Jadi vakum. Oke. Dan mengurangi kegiatan di dunia entertainment. Dan akhirnya ya fokus ke ya pada saat itu masa-masa remaja di sekolah. Yes, tapi mungkin aku bisa nambahin sedikit karena I think I kinda know myself already waktu itu. Dan menyadari bahwa kayaknya aku gak punya future di dunia hiburan kalau aku memilih untuk jadi diri sendiri. Jadi aku waktu itu akhirnya memang yaudah deh, fokus aja di pendidikan. Dan kebetulan memang waktu itu aku tuh cita-cita pengen jadi pengusaha gitu, maksudnya pengen berkarir gitu. Jadi oke lah kita lupain aja karir di industri hiburan dan fokus sekolah, belajar sampai tinggi. Sampai seterusnya. Karena gitu. memang sangat berprestasi ya kan, SD SMP juara 1, juara umum. Puji Tuhan. Boleh lah ada
nilai plus sedikit. Humble, you're always humble. Successful people are always humble. Tapi aku menarik nih, tadi kan Dena bilang karena pada saat itu Dena menyadari bahwa if you want to be true to yourself, menjadi diri sendiri, itu kayaknya nggak ada future tuh di dunia entertainment. Dalam arti maksudnya apakah menjadi diri sendiri karena pada saat itu Dena sadar bahwa Dena berbeda dengan pria-pria, bukan pria ya, waktu itu masih anak-anak cowok pada gitu. Seumuran lainnya. Kind of sih. Jadi waktu itu masa gini, kita namanya juga kalau lagi anak-anak kan cuma ya main aja ya. Terus kebetulan waktu itu memang aku aktif di dunia hiburan, nyanyi gitu kan. Aku juga nari waktu itu sama papa, koreografernya kan dia punya sanggar tari juga dulu. Jadi kayak aku dulu penyanyi cilik satu-satunya yang dancernya tuh orang gede gitu. Jadi seru. Terus aku emang suka perform, aku suka tampil. Terus ya nggak punya pikiran yang aneh-aneh, ngerti gak sih? Namanya juga anak kecil ya. Jadi ya main aja gitu di sekolah dulu SD. Aku main aja sama siapapun ya, sama temen. Tapi emang somehow aku tuh lebih deket sama temen-temen cewek. Terus kalau sama temen cowok tuh aku jarang lah. Aku bukan yang tipikal feminin banget kayak misalkan main boneka gitu, enggak. Tapi juga enggak kayak misalkan orang main bola, main ini, enggak juga gitu. Aku sukanya memang tampil gitu, maksudnya sukanya emang di dunia seni, suka belajar juga gitu. Jadi suka main ini loh, kayak dulu kan kayak main rumah-rumahan, main kasir-kasiran gitu, main role playing gitu. Jadi nggak mikir apa-apa dulu, cuman lama-lama semakin gede lah ya gitu, SD SMP kan makin mikir ya gitu, kayak kok teman-teman gue yang ini begini, teman-teman gue yang itu begitu, gue nyaman sama yang ini kok beda ya gitu. Terus kayak biasalah kalau sekolah kan kita punya peraturan kan, gimana pun juga murid ya mesti ngikutin aturan yang ada di sekolah gitu. Jadi kayak kalau ini begini, langsung belajar kan ada konsep gender gitu di sekolah, bahwa yang cowok harus begini, cewek harus begini. Terus aku kayak kok gak nyaman ya sama yang ini, I feel like ini gitu. Tapi itu masih di dalam diri tanpa ngomong macam-macam. Terus baru SMP udah bisa lebih berpikir, dan waktu itu kebetulan aku masuk SMP Lab School yang cukup progresif lah gitu. Jadi aku kenal sama teman-teman, aku main sama teman-teman yang mungkin mereka juga bisa ngebaca. Terus aku ingat banget kayak kelas 2 SMP ada salah satu teman aku, nggak salah satu sih, beberapa gitu. Terus kayak lo kayaknya ada yang ditutup-tutupin deh gitu. Udah deh jujur aja gitu sama kita, kenapa sih gitu. Jadi aku tuh masuk SMP awalnya masih kayak agak nyetel gitu, jaim lah ya gitu, takutnya kan gimana karena aku masuk Lab School to be honest ya, ini pengalaman nih. Waktu ospek di SMP Lab School gitu kan semua orang tuh mesti dibotakin yang cowok. Terus aku bilang nggak mungkin banget gitu kayak. Dan kebetulan memang lagi masih ada syuting sinetron waktu itu, sinetron ini Laga ya, kayak Misteri Gunung Merapi gitu, Makaran Mapala. Terus kayak nggak mungkin saya dibotakin, akhirnya bikin surat untuk izin gitu, bahwa jadi aku sendiri yang nggak dibotakin gitu. Jadi karena harus syuting kan, gitu ada alasan, ada alasan yang kuat gitu kan, walaupun sebenarnya juga nggak rela. Jadi aku cuma sendirian tuh yang ini. Terus kayak gitu. Nah terus di kelas 2 SMP tuh kayak teman-teman sih yang kayak real life gitu, kayaknya ada something deh yang lo tutup-tutupin. Udah deh jujur aja sama kita, kenapa sih gitu kayak. Nah di situ justru aku jadi kayak kok mereka aja justru nggak nyaman ketika aku nggak nyaman gitu. Justru mereka prefer untuk aku tuh jujur sama diri sendiri. Mereka dulu kan aku pikir teman-teman cowoknya Dena, teman-teman cewek dulu sih gitu. Cuman kayak misalkan kita kan selama ini suka mikir gue harus sesuai sama norma, gue harus sesuai sama society, gue harus sesuai sama peraturan. Ternyata yang dirasain orang beda waktu itu. Yang dirasain sama teman aku justru udah deh nggak enak ngeliat lo kayak gini gitu, nggak enak ngeliat lo nutup diri atau nggak jujur sama diri. Jadinya tuh kan gimana ya, kalau kita ada sesuatu yang kita hide kan jadinya malah kelihatan, kebaca. Betul. Dan orang malah jadi nggak enak. Especially gitu kan. when we build connection kan. Exactly. Jadi relationshipnya kita nggak pernah akan bisa all out gitu. Jadi dia bilang udah deh gitu. Ya di situ aku mikir kan, gitu. Iya sebenarnya gini. Tuh kan udah deh. Nah dari situ malah jadi kayak gitu, malah jadi kayak sama teman-teman cewek tuh seru. Terus sama teman-teman cowok juga malah tetap main. Dan kita kan dulu aku ya lumayan berprestasi tadi, Kameri bilang. Terus kayak jadinya gitu kan belajar bareng. Terus biasalah mereka suka minta jawaban gitu. Jadi kayak diajak bareng terus malah kayak dilindungi gitu sama teman-teman cowoknya juga, nggak ada masalah. Sampai udah kelas 3 karena masuk SMA, aku masuk SMA 6
udah langsung nggak pakai acara nyetel atau jaga image, jadi langsung anak baru masuk langsung apa adanya kan, terus sampai heboh kakak kelas karena oh ini Dena ini gitu kan, Renaldi ini masuk 6 gitu, udah aku dikerjain lah, biasa kan masa orientasi dikerjain. Tapi karena akunya mungkin tadinya mereka mau ngerjain yang kayak lucu-lucuan, tapi karena aku tuh anaknya totalitas, dikerjain apapun, disuruh apapun dulu mau, mereka malah seneng, akhirnya malah sayang juga gitu sama kakak kelas, terus sama teman-teman yang satu angkatan. Dan baik lagi ya kayak teman-teman malah Dan ini nilai kimia lo tinggi banget gitu, nilai ini lo coba gitu. Jadi setiap ujian tuh kayak yang ada mereka pada nanya jawaban, pada nanya ini gitu. Jadi ya disayang aja dan udah diterima apa adanya. Sampai waktu itu aku ingat waktu SMA guru aja tuh kayak misalkan kelas 1 nih awalnya pernah jadi aku ada suatu hari aku tuh kayak disuruh balikin alat-alat lab ke lab. Terus pas ngelewatin ini kan kelas 2 gitu kakak kelas, terus pas ngelewatin wah rame, pas aku lewat tuh mereka rame, terus jadi concern guru-guru. Akhirnya guru aku tuh waktu itu manggil orang tua kan. Pas manggil orang tua dia bilang, "Bu, kayaknya anak ibu nih punya kecenderungan apa segala macam gitu." Ya mungkin maksudnya dia baik lah ya gitu kan, gimana pun juga guru. Terus oke gitu, terus pas udah ngobrol lama-lama kan karena aku juga di sekolah tetap perform ya, aku nggak pernah ada masalah. Orang tua aku tuh memang dari dulu dia paling pede kalau misalkan kayak ke sekolah aku misalkan ambil rapor karena bangga gue sama anak gue gitu, nggak takut nggak apa, cuman ya masalahnya cuma itu gitu. Masalahnya ya waktu itu dianggap masalah lah ya gitu. Tapi kan sebenarnya nggak terlalu masalah karena dari prestasi juga oke, dan dari teman-teman pun mereka kan sebenarnya maksudnya masalah quote unquote gitu kan. Jadi kayak mereka sih fine aja, anak gue oke kok berprestasi, nggak pernah bandel yang kayak macem-macem banget apa gimana, oke gitu. Terus kelas 3 itu kan kelas 1 ya guru, kelas 3 guru aku udah kayak ya udahlah tuh Dena ini gitu. Jadi kayak Pak ini rambut jangan pendek-pendek banget, terus misalkan orang-orang kayak disuruh potong bagiannya, yaudahlah Dena ini gitu loh. Jadi kayak ya sudahlah dia udah menerima apa adanya gitu. Jadi emang dengan cara perilaku kamu, jadi cara maksudnya bicara aku kamu tuh juga I'm privileged enough sih untuk mendapatkan perlakuan itu dari teman-teman, dari lingkungan, dari keluarga juga, dan dari termasuk guru-guru waktu itu. Maksudnya mereka akhirnya karena aku jadi diri sendiri, aku nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, ya mereka jadi bisa menerima aku apa adanya juga gitu loh, karena akunya udah nyaman sama diri sendiri waktu itu gitu. Dan pada saat itu berarti kan sampai SMA ya, berarti sebenarnya keluarga SMA udah sebenarnya gini, makanya sebenarnya kan ini kan lifetime proses ya, jadi tuh susah kalau cuma dijelasin sepertinya tuh gampang gitu, tapi enggak. Karena kan jadi kalau aku bisa bilang pergumulan yang paling berat itu sebenarnya pergumulan aku sama diri sendiri gitu. Karena kan gimana pun juga ada pressure dari tapi orang bilang kayak gini, harusnya kayak gini, gue kayak gini ya. Terus kayak misalkan karena belum come out juga waktu itu sama orang tua ya, jadi mereka mungkin masih kayak bukan denial ya, tapi kayak udahlah belum ada apa-apa, anak gue masih di mata mereka masih ya udah berprestasi, nilainya bagus, udah cukup gitu. Nggak aneh-aneh, nggak maksudnya nggak punya bad habit gitu. Dan nggak merugikan orang lain juga. Nggak merugikan gitu kan orang lain, jadi ya udah gitu. Tapi nggak pernah kepikiran untuk kayak ada embel-embel yang lain gitu loh. Jadi cuman itu aku bergumul sama diri sendiri, tetap aku nggak nyaman sama my body at that time gitu, karena ekspresi gender yang waktu itu aku ekspresikan tuh ketahan, ngerti gak sih? Kayak misalkan I always feel I'm a woman gitu, tapi kan dengan adanya peraturan di SMP pakai celana pendek, bajunya, SMA pakai celana pendek, walaupun waktu itu udah dimacem-macemin ya, bisa ya, maksudnya kayak pakai loafer gitu, terus pakai yang agak skinny gitu. Iya kan, maksudnya zaman SMA aku kan udah lumayan bisa, terus yang agak-agak fit badan gitu. Tapi tetap you know it's just different gitu, karena kan itu psychological ya. Jadi emang ada something yang aku tuh selalu bergumul. Baru setelah aku masuk kuliah, masuk UI, karena udah tidak ada peraturan yang mengatur cara berpakaian, jadi aku bisa lebih berekspresi. Jadi misalkan aku waktu itu ke kampus ya pakai
kemeja floral, lumayan start transitioning, maksudnya dalam berekspresi ya gitu. Jadi pakai skinny jeans, pakai yang kaos-kaos zaman dulu kan, kaos-kaos yang apa sih, junk t-shirt gitu loh, yang kayak kaos-kaos zaman dulu lah gitu. Terus pakai loafer, pakai ini gitu. Rambut juga udah lebih panjang. Rambut udah kayak, biasa kan aku dulu polem gitu kan, jadi kayak udah lama-lama kayak ngebob sendiri gitu, seleher gitu lama-lama gitu. Jadi it's transition. Makanya kenapa aku bilang itu lifetime proses ya. Jadi dari aku kecil aku selalu merasa I feel I'm a woman gitu, I'm a girl. Sampai kesini selalu rasanya seperti itu, tapi prosesnya beda-beda. Di saat aku lagi kecil prosesnya beda, di saat aku ABG prosesnya beda, di saat udah mau mature prosesnya juga beda. Nah tapi makin kesini aku makin yakin gitu loh sama apa yang aku rasain, dan makin tidak yakin sama yang society itu bilang gue harusnya begini gitu. Jadi itulah yang bikin aku bergumul di dalam hati, sampai aku tuh very logical, aku Virgo gitu, jadi everything has to make sense gitu. Jadi ketika ada yang gak make sense gitu, misalnya aku kayak dulu aku belajar agama gitu kan, misalnya my family is Muslim, terus kayak kenapa gue gak minta loh dilahirin kayak gini, what is this gitu. Dan lama-lama aku belajar gue gak sendiri gitu. Kalau gue gak sendiri berarti itu bukan salah gue gak tahu kenapa jadi tuh ada yang this doesn't even make sense gitu, kayak misalkan dengan peraturan ini apa segala nggak masuk gitu di aku. Jadi dan nggak masuk dengan apa yang juga aku rasa gitu. Dan aku tidak I don't think aku itu berperilaku buruk gitu ya, dalam tanda kutip ya gitu. Cuma itu kan again it's norm gitu, it's the society. Jadi aku pun I reject that gitu waktu aku growing up. Jadi itulah pergumulan-pergumulan aku yang dulu tuh menurut aku tuh darkness yang bikin aku tuh cukup negatif melihat dunia itu, karena akunya di dalamnya tuh konflik terus gitu loh. Padahal mungkin yang lain, orang lain sih santai, tapi akunya yang gak santai gitu. Jadi itu aku belum come out, jadi aku masih. Berarti itu kapan tuh, tahun berapa dan di usia berapa pada saat itu? Aku tuh masuk itu 2005. 2005 sampai 2009 aku ini ya kuliah lah ya. Terus di 2009 itu sebelum aku lulus wisuda aku udah kerja. Nah di situ aku baru mikir I think this is the right time for me to come out to my parents. Karena semakin jadi waktu masih kecil mungkin gak ada masalah ya waktu pas sekolah, tapi pas udah cukup dewasa, kayak keluarga tuh hubungan aku sama orang tua seperti ada batas gitu loh. Kayak there's something yang aku gak cerita, mereka juga ada something yang mereka tahan. Jadi kayak misalkan aku diajak ke acara keluarga aku gak pernah mau. Terus kalau pergi diatur-atur cara baju, tapi nggak pernah ada komunikasi gitu loh. Jadinya jadi tuh ada elephant in the room, kita semua tahu tapi nggak pernah mau dibahas. Jadinya resentful, aku dan orang tua aku jadinya resentful, dan kita nggak tahu harus gimana. Akhirnya makanya aku bilang ketika aku mau wisuda itu aku udah kerja di situ, aku baru pede karena aku tahu gue kalau misalkan harus come out, gue harus punya modal gitu, bahwa aku bisa nenangin mereka, aku come out. Tapi aku udah tahu dengan pilihan hidup aku ini, aku mau ke arah mana, dan mereka tenang aja gitu. Aku nggak bisa kayak gini. Aku tuh merasa aku tuh perempuan. Kalau tetap kayak gini, aku tuh sama aja kayak aku tuh mati. Nah ini yang lucu ya, tiba-tiba waktu abis itu ke acara keluarga, iya nih si Dena sekarang begini ya kan. Aku udah deg-degan dong, keluarga besar saya gitu kan, Bo. Gitu. Komentarnya gimana? Gitu. Ternyata jawaban si Aki begini, kan baik atuh gin, yang penting kan dia berprestasi, gelis lagi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.